Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Taufikur Rahman Pinem dengan NIM 079 dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tablet kunyah. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 7. Pertama, ada saya sendiri, Ahmad Taufikur Rahman Pinem dengan NIM 079. Yang kedua ada Diva Aulia Jamil dengan NIM 009. Selanjutnya ada Felicia C.G. Saragi dengan NIM 110. Selanjutnya ada Fadia Wilzadila Rafifa dengan NIM 168. Selanjutnya ada Putri Nur Azizah dengan NIM 033. Dan yang terakhir ada salah satu Nisa dengan NIM 134. Oke, untuk topik yang bakal dibahas pada presentasi kali ini, yang pertama ada pengertian menurut farmakope, yang kedua contoh produk di pasaran, dan yang ketiga eksipien khusus biasa digunakan. Next. Ya, mungkin materi yang ini bisa dilanjut oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya adalah materi tentang pengertian tablet kunyah. Next. Menurut Farmakope Indonesia edisi ke-6, tablet kunyah dimaksudkan untuk dikunyah memberikan residu dengan rasa enak dalam rongga mulut, mudah ditelan, dan tidak meninggalkan rasa pahit atau tidak enak. Jenis tablet ini digunakan dalam formulasi tablet untuk anak, terutama formulasi multivitamin, antasida, dan antibiotika tertentu. Tablet kunyah dibuat dengan cara dikempa, umumnya menggunakan manitol, sorbitol, atau sukrosa sebagai bahan pengikat dan bahan pengisi, mengandung bahan pewarna dan bahan pengaroma untuk meningkatkan penampilan dan rasa. Selanjutnya adalah contoh produk tablet kunyah. Next. Yang pertama adalah Promacho tablet, di mana tablet merupakan tablet kunyah yang digunakan untuk mengurangi gejala MAS seperti ada kembung, mual, dan juga bersendawa. Di mana Promacho ini mengandung antasida, magnesium atau MgOH, dan juga hidrotalsid, dan juga simeticon yang dapat menetralkan adanya asam lambung. Next. Next. Selanjutnya adalah bodrexin, di mana bodrexin itu merupakan suatu tablet kunyah yang mengandung asam asetil salisilat, di mana obat ini berfungsi sebagai pereda nyeri dan juga demam yang ditujukan untuk anak-anak. Komposisinya terkandung adalah asetil salisilat acid 80 mg. Dan untuk obat ini dapat dilakukan untuk dosis anak 2-3 tahun untuk 1 tablet, dan anak 4-5 tahun 2 tablet, dan anak 6-8 tahun 3 tablet. Next. Selanjutnya adalah Panadol Anacort tablet, di mana obat ini digunakan untuk meredakan demam dan juga nyeri yang ditunjukkan untuk anak-anak usia 2-12 tahun, di mana Panadol ini mengandung zat aktif atau bahan aktif berupa paracetamol yang memiliki aktivitas sebagai penurun demam atau antipiretik dan juga pereda nyeri atau analgesik. Indikasi yang digunakan adalah untuk meredakan sakit kepala, sakit gigi, nyeri otot, demam, dan menyertai flu dan juga demam pasca vaksinasi. Next. Obat ini terdapat efek samping, di mana terdapat reaksi hipersensitivitas seperti kemerahan, gatal, pengelupasan kulit, dan gangguan pernapasan. Untuk nomor izin edarnya bisa dilihat pada slide dan termasuk dalam golongan obat bebas. Next. Selanjutnya adalah polisilain, di mana polisilain ini merupakan suatu obat dengan kandungannya ALOH3, MgOH2, dan siloxane, di mana obat ini dipergunakan untuk mengurangi adanya gejala-gejala yang berhubungan dengan kelebihan asam lambung, gastritis, tukak lambung, dan tukak usus 12 jari, mual, nyeri lambung, nyeri ulu hati, kembung, dan perasaan perut pada lambung. Obat ini digunakan untuk indikasi umum seperti sakit mah, rasa panas atau terbakar pada ulu hati atau kerongkongan, pirosis, gastritis, perut kembung, di mana komposisinya terdapat aluminium hidroksida 200 mg, magnesium hidroksida 200 mg, dimetilsikon 80 mg, dan termasuk dalam golongan produk obat bebas. Next. Selanjutnya adalah Milanta, di mana Milanta merupakan suatu obat yang dipergunakan untuk mengatasi penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kelebihan produksi asam lambung, seperti contohnya adalah sakit mah dan juga tukak lambung, di mana satu tablet Milanta mengandung magnesium hidroksida yang berperan dalam mengatasi tukak lambung dengan meningkatkan pH asam lambung melalui reaksi neutralisasi. Lalu ada aluminium hidroksida atau ALOH3 yang saat bekerja sebagai antasida dengan bereaksi dengan asam berlebih
dalam lambung sehingga dapat mengurangi gejala lupus. Lalu ada simeticon yang berfungsi untuk mengurangi kembung, ketidaknyamanan atau rasa sakit yang disebabkan oleh gas yang berlebih. Next. Di mana obat Milanta ini terdapat efek sampingnya, ada mual, sembelit, diare ataupun sakit kepala, dan termasuk dalam golongan obat yang bebas. Next. Selanjutnya adalah eksipien khusus. Next. Yang pertama manitol. Manitol seperti diketahui baik digunakan sebagai bahan pengisi tablet kunyah karena rasanya yang manis, halus, dan dingin sehingga selain sebagai bahan pengisi dapat juga digunakan sebagai pemanis. Rasa merupakan faktor penting karena tablet kunyah proses penghancurannya dibantu oleh gigi dengan mengunyah tablet tersebut, sehingga harus dibuat sediaan yang dapat memberikan rasa yang nyaman di mulut saat dikunyah dan tidak mengganggu kenyamanan pasien ketika mengkonsumsinya sehingga kepatuhan pasien tidak menurun. Kelebihan dari manitol ini, rasa manis dari manitol ini kira-kira 70% dari gula dengan rasa dingin di mulut. Memiliki kelarutan cukup dalam air dan merupakan pengisi yang biasa digunakan dalam tablet kunyah. Karena higroskopisitas manitol yang rendah, pembuatan granulasi dengan manitol mempunyai keuntungan granul akan mudah mengering. Manitol bersifat tidak higroskopis, tidak mudah menyerap air, dan saat proses granul manitol akan membuat waktu hancur menjadi paling cepat. Hal ini terjadi karena antara kekerasan dan waktu hancur tablet saling berkaitan. Manitol yang digunakan dalam bahan pengisi ini memiliki sifat mudah larut dalam air, sehingga saat tablet dimasukkan ke dalam medium air akan memberikan waktu hancur paling cepat, sehingga saat dikunyah akan cepat hancur. Next. Kekurangan dari manitol yaitu harganya yang relatif mahal dibandingkan yang lain. Kegunaan manitol dalam formulasi di mana sebagai penutup rasa yang belum memadai walaupun sudah diberikan pemanis dalam formulasinya. Tablet kunyah dimaksudkan untuk dikunyah, memberikan residu dengan rasa enak dalam rongga mulut, mudah ditelan dan tidak meninggalkan rasa pahit atau tidak enak. Sehingga diperlukan adanya eksipien berupa laktosa sebagai pengisi dengan memiliki rasa yang manis sehingga dapat menutupi rasa tidak enak pada tablet, membuat konsumen menjadi lebih mudah dan memiliki keberterimaan yang tinggi. Next. Selanjutnya adalah sorbitol. Kombinasi manitol dan sorbitol diperlukan untuk menghasilkan formasi optimum sediaan tablet kunyah. Sorbitol digunakan sebagai pengisi. Sorbitol merupakan salah satu pengisi yang memiliki rasa manis yang cocok digunakan untuk sediaan tablet kunyah untuk menutupi rasa tidak enak pada zat aktif yang pahit. Penggunaan kombinasi antara sorbitol dan manitol juga bertujuan untuk memberikan tablet sediaan sorbitol termasuk bahan pengisi yang harganya relatif murah. Selain itu, sorbitol mempunyai sifat higroskopis tetapi mampu memberikan karakteristik sifat alir dan kompatibilitas tablet kunyah yang baik. Sorbitol termasuk bahan pengisi yang harganya relatif murah. Selain itu, sorbitol mempunyai sifat higroskopis tetapi mampu memberikan karakteristik sifat alir dan kompatibilitas tablet kunyah yang baik. Variasi kadar manitol dan sorbitol diharapkan dapat menambahkan kualitas fisik dan rasa tablet kunyah yang dihasilkan. Kekurangan dari sorbitol ini yaitu penggunaan sorbitol tidak dapat menutupi rasa pahit pada suatu sediaan sehingga diperlukan adanya kombinasi pemanis lainnya. Lalu, di mana penggunaan sorbitol sebagai pemanis yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri non-kariogenik. Next. Selanjutnya, MG stearat. Kelebihan dari MG stearat ini dalam formulasi tablet, penggunaan MG stearat sering dilakukan karena bahan ini dapat digunakan untuk mencegah melekatnya massa tablet pada punch dan die selama proses penabletan. MG stearat mempunyai sifat hidrofobik yang pada waktu pencampuran akan membentuk lapisan di sekeliling permukaan serbuk atau granul. Lapisan ini akan mempengaruhi sifat ikatan antara serbuk atau partikel karena dapat berperan sebagai penghalang atau barrier sehingga akan mempengaruhi sifat fisik tablet, seperti menurunnya kekerasan tablet dan meningkatkan waktu hancurnya. Bahan-bahan yang mengalami deformasi plastis saat dikempas seperti di kalsium fosfat dihidrat akan terbentuk
permukaan baru yang terbentuk dari Mg stearat sehingga bahan ini sedikit atau tidak sensitif terhadap lubrikan. Kelebihan Mg magnesium stearat lainnya adalah tidak higroskopis. Pada formulasi tablet kunyah, pemilihan Mg stearat sebagai lubrikan tentunya pilihan yang tepat karena tablet kunyah harus memiliki kekerasan yang tepat dan waktu hancur yang sesuai dengan persyaratan. Kelebihan dari Mg stearat ini mendukung hal tersebut. Mg stearat juga dipilih pada formulasi karena menjadi solusi untuk eksipien yang lainnya, yaitu mannitol yang sifat alirnya kurang baik. Kekurangan dari Mg stearat ini, sifat hidrofobik dari magnesium stearat akan menghalangi proses pecahnya tablet sehingga obat akan sulit terdispersi dalam medium air. Sifat hidrofobik dalam menghambat penetrasi air dengan membentuk lapisan film sehingga dapat memberikan pengaruh negatif terhadap waktu hancur tablet. Next. Eksipien khusus selanjutnya adalah aspartam. Kelebihan dari aspartam ini, aspartam merupakan pemanis buatan dari golongan gula nanosakarida yang banyak dipakai untuk produk diet atau produk rendah kalori. Dibuat dengan menggabungkan dua asam amino yaitu fenolalanin dan asam aspartat dengan derajat kemanisan sekitar 160-200 kali gula pasir. Lebih manis 180-200 kali dibandingkan sukrosa dan hampir tidak mengandung kalori. Aspartam atau gula yang merupakan suatu pemanis sintetis yang rendah kalori dengan keunggulan mempunyai energi yang sangat rendah, kelarutannya lebih cepat, tanpa rasa pahit atau tidak menimbulkan aftertaste, tidak merusak gigi, dan di antara semua pemanis yang tidak berkalori hanya aspartam yang mengalami metabolisme atau dapat dipecah menjadi komponen dasar dan dibuang, sehingga tidak terakumulasi dalam tubuh dan baik digunakan untuk penderita diabetes. Berdasarkan pengertiannya, tablet kunyah dimaksudkan untuk dikunyah. Oleh sebab itu, tablet kunyah yang baik harus nyaman digunakan untuk meningkatkan kenyamanan dan keberterimaan pasien. Pemilihan aspartam pada formula ini sudah tepat karena dapat menutupi rasa dari daun sirih dan tidak menimbulkan pahit atau aftertaste seperti pemanis buatan lainnya. Kekurangan dari aspartam sendiri yaitu karakteristik sifat fisik partikel dan tablet yang dihasilkan kurang baik, serta harga yang mahal sehingga perlu dikombinasikan dengan bahan lain yang lebih murah seperti sukrosa. Aspartam mempunyai sifat tidak stabil terhadap perlakuan panas yang menyebabkan terdekomposisi seiring dengan berkurangnya intensitas rasa manis. Selanjutnya, formula dan rasionalisasi formula. Nah, pada formula ini akan digunakan 3 jenis formula yang memiliki perbedaan pada eksipiennya. Pada formulasi pertama, digunakan ekstrak kental daun sirih sebanyak 486 mg, mannitol 1312,2 mg, sorbitol 145,8 mg, Mg stearat 3%, 38,28 mg, aspartam 5% 95,7 mg, dan esens pandan 1% sebanyak 20 mg. Selanjutnya, formulasi yang kedua tablet kunyah. Ekstrak kental daun sirih sebanyak 486 mg, mannitol sebanyak 1239,3 mg, sorbitol sebanyak 218,7 mg, Mg stearat 3% sebanyak 38,28 mg, aspartam 5% 95,7 mg, dan esens pandan 1% sebanyak 20 mg. Next. Kemudian pada formulasi ketiga tablet kunyah, digunakan ekstrak kental daun sirih sebanyak 480 mg, mannitol sebanyak 1166,4 mg, sorbitol 291,6 mg, Mg stearat 3% sebanyak 38,28 mg, aspartam 5% 95,7 mg, dan esens pandan 1% sebanyak 20 mg. Next. Untuk rasionalisasi formula, digunakan metode granulasi basah. Granulasi basah adalah metode yang sering digunakan untuk memproduksi tablet kompresi. Granul dibentuk dengan cara mengikat serbuk dengan suatu perkas sebagai pengganti pengumpakan. Metode granulasi basah digunakan dalam pembuatan formulasi ini karena metode ini dapat meningkatkan fluiditas dan kompaktibilitas sesuai dengan tablet yang memiliki dosis tinggi dengan sifat aliran atau kompaktibilitas yang buruk, mengurangi penjeratan udara, mengurangi debu, dengan pembahasan granul sesuai untuk homogenitas sediaan dosis rendah, meningkatkan keterbatasan serbuk melalui hidrofilisasi atau granulasi basah, dan memungkinkan penanganan serbuk tanpa kehilangan kualitas campuran. Next.
Titik kritis metode dari granulasi basah, yang pertama adalah jenis pengadukan, yang kedua kelarutan serbuk, yang ketiga derajat kehalusan, yang keempat ukuran dan bentuk relatif partikel-partikel serbuk, dan yang kelima viskositas dari pengikat serbuk. Untuk fungsi masing-masing excipient yang digunakan, yang pertama ada mannitol sebagai bahan pengisir, yang kedua sorbitol sebagai pemanis, ketiga MG stearat sebagai pelicin, keempat aspartam sebagai pemanis, dan yang kelima asistamin sebagai pemanis. Selanjutnya yaitu metode pembuatan. Nah, berikut merupakan alat dan bahan yang digunakan pada pembuatan ekstrak daun sirih. Selanjutnya yaitu metode pembuatannya. Jadi pada metode pembuatannya dibuat 3 macam formula tablet kunyah ekstrak daun sirih dengan variasi konsentrasi, yakni pemanis, pewarna, dan pada metode pembuatan ini terdapat formula 1, 2, dan 3. Nah, formula tersebut ini merupakan formula untuk 1 tablet, sehingga tablet ekstrak daun sirih ini mempunyai berat teoritis sebanyak 2000 mg. Nah, kemudian dilakukan pencampuran pada formula 1 dan formula 1, 2, dan 3, kemudian didapatkan massa granul. Nah, dari massa granul tersebut diayak dengan ayakan nomor 14, lalu massa granul yang ekstraknya sudah diuapkan diperoleh granul basahnya. Kemudian dilakukan pengeringan dengan suhu 50 derajat Celcius, kemudian diayak menggunakan ayakan nomor 14. Lalu diperoleh granul kering. Nah, kemudian granul kering ini ditambahkan pelicir, yakni MG stearat dan aspartam. Lalu granul tersebut siap dicetak. Jika ingin sebatas granul saja, maka dapat langsung dilakukan evaluasi. Evaluasi tersebut meliputi waktu alir, sudut diam, dan indeks pengetapan. Dan langkah terakhir yaitu analisis data. Namun, jika berupa tablet, dilakukan pengempaan terlebih dahulu, didapatkan tablet kunyah, kemudian dilakukan evaluasi meliputi organoleptis, keseragaman bobot, kekerasan, kerapuhan, dan tanggapan rasa. Kemudian dilakukan analisis data. Ya, yang selanjutnya adalah evaluasi sifat fisik granul dan tablet. Next. Pertama ada waktu alir, di mana ada 3 formula, yaitu formula 1, 2, dan 3. Formulasi 1 itu menghasilkan waktu alir sebesar 6,46 detik, formula 2 sebesar 6,28 detik, dan formula ketiga waktu alirnya sebesar 5,52 detik. Next. Yang selanjutnya ada sudut diam, di mana formula 1 itu menghasilkan sudut diam sebesar 33,62, sudut diam formula 2 sebesar 30,620, dan sudut diam formula 3 sebesar 29,610. Di mana persyaratan sudut diam yang baik antara 25 sampai 45 derajat, tetapi lebih baik lagi jika granul tersebut memiliki sudut diam lebih kecil dari 40 derajat. Next. Yang selanjutnya adalah indeks pengetapan, di mana indeks pengetapan formula 1 terdapat sebesar 9%, formula 2 sebesar 30,6%, dan formula 3 itu sebesar 29%. Persyaratannya, granul dikatakan memiliki sifat alir yang baik, yang telah mengalami pengetapan, pengukuran volume konstan kurang dari sama dengan 20%. Next. Yang selanjutnya adalah kekerasan, di mana formula 1 itu dalam bidang industri kekuatan tekan minimal itu 4 kg, formula 2 itu ada 8,92 kg, dan formula 3 memiliki kekerasan yang paling besar, yaitu 11,58 kg. Pada umumnya tablet kunyah memang diformulasikan dengan kekerasan yang tinggi, yaitu antara 7 sampai 14 kg. Next. Iya, lanjut lagi ada uji tanggapan rasa, di mana formulasi 1 cenderung banyak disukai oleh responden karena rasanya lebih manis. Formula 2 sebanyak 65% menyatakan formula
manis dan 10% memilih cukup manis. Dan yang formula 3 lebih acceptable dibanding formula yang lainnya. Next. Selanjutnya adalah variabilitas. Variabilitas untuk laboratorium dikenal sebagai variabilator Roche. Dilakukan terhadap 20 atau 40 tablet yang diambil secara acak dengan parameter kerapuhan tablet terhadap gesekan atau bantingan selama waktu tertentu. Tablet itu kemudian dibersihkan dan ditimbang ulang. Kehilangan berat lebih kecil dari 0,5% sampai 1% masih dapat dibenarkan. Next. Selanjutnya adalah keseragaman bobot, di mana formulasi 1 dengan proporsi mannitol 90% dan sorbitol 10% memiliki nilai koefisien variasi yang paling besar. Yang formula 2 itu mengalami penurunan nilai CV dan formula 3 juga mengalami penurunan CV. Seluruh formula memenuhi syarat karena tidak lebih dari 1 tablet pun yang bobotnya menyimpang 10% dari bobot rata-rata dan tidak lebih dari 2 tablet yang bobotnya menyimpang 5% dari bobot rata-rata tablet. Next. Kemudian ada kerapuhan, di mana formula 1 memiliki nilai kerapuhan sebesar 1,17%, formula 2 itu 1,02%, dan formula 3 memiliki nilai kerapuhan 0,72%. Tablet dikatakan memiliki kerapuhan yang baik jika nilai kerapuhannya kurang dari 1%. Next. 7. Hasil evaluasi granul dan tablet. Next. Hasil uji sifat fisik granul ekstrak sirih dengan variasi bahan pengisi mannitol sorbitol bisa dilihat pada gambar. Next. Ya, ini juga sama, bisa dilihat di gambar soalnya sama dengan yang sudah disampaikan. Next. Selanjutnya adalah interpretasi data hasil evaluasi granul dan tablet. Next. Next. Pada evaluasi granul, adanya kenaikan konsentrasi dan pada evaluasi granul, yaitu waktu alir, adanya kenaikan konsentrasi sorbitol di dalam tablet menyebabkan waktu alir lebih cepat karena dipengaruhi oleh ukuran partikel dan kerapatan antar granul penyusunnya. Naiknya konsentrasi sorbitol membuat campuran partikel membentuk suatu massa granul. Semakin besar ukuran partikel, maka waktu alir semakin cepat sehingga mempengaruhi sifat alir granul. Next. Selanjutnya adalah sudut diam. Adanya kenaikan konsentrasi sorbitol dalam tablet menyebabkan sudut diam menurun karena dipengaruhi oleh ukuran partikel dan kerapatan antar granul penyusunnya. Sorbitol memiliki bentuk dan ukuran partikel yang lebih besar daripada mannitol, sehingga dengan adanya kenaikan konsentrasi sorbitol, waktu alir semakin cepat, yang menyebabkan jari-jari yang dibentuk massa granul lebih besar dan tinggi. Massa granul semakin rendah, yang mengakibatkan sudut diam yang terbentuk menjadi menurun. Next. Selanjutnya ada pengetapan. Granul yang mempunyai kenaikan konsentrasi sorbitol lebih banyak mempunyai nilai waktu alir cepat daripada granul yang mempunyai kenaikan konsentrasi mannitol lebih besar, sehingga mempunyai keteraturan yang baik dan tidak memerlukan waktu banyak untuk menata diri. Akibatnya granul lebih cepat dan lebih mudah mengalir. Next. Selanjutnya yaitu evaluasi tablet. Yang pertama itu keseragaman bobot tablet. Jadi pada formulasi 1 ini memiliki nilai koefisien variasi yang paling besar dikarenakan adanya kenaikan konsentrasi mannitol yang menyebabkan sifat alir tersebut kurang baik, sehingga granul yang masuk ke ruang pencetakan atau dye itu bervariasi. Oleh karena itu adanya interaksi antara mannitol dan sorbitol dapat mempengaruhi keseragaman bobot tablet. Kemudian yang kedua ada kekerasan tablet. Jadi pada histogram diperoleh formula 3 lebih besar daripada formula 2 dan lebih besar daripada formula 1. Hal ini menunjukkan dengan adanya kenaikan konsentrasi sorbitol pada tablet menyebabkan kekerasan tablet tersebut meningkat. Kemudian yang ketiga ada kerapuhan tablet pada histogram dari formula 1. Hal ini menunjukkan dengan adanya kenaikan konsentrasi sorbitol dapat menurunkan kerapuhan tablet.
Selanjutnya yaitu uji tanggapan rasa. Jadi responden menyatakan bahwa 95% rasa dari tablet Formula 1 ini lebih manis dibandingkan pada Formula 2 yang sebanyak 85% respondennya juga menyatakan formula ini manis. Hal ini dikarenakan kedua formula tersebut memiliki presentasi mannitol yang tinggi. Mannitol memiliki sifat yang mampu memberikan rasa manis yang lebih daripada sorbitol, rasa dingin dan enak di mulut, sehingga adanya kenaikan mannitol dan dalam formulasi memberikan nilai tanggapan rasa yang paling besar. Dilihat dari segi penampilan fisik, tablet Formula 3 lebih acceptable dibandingkan formula yang lainnya. Tetapi dari segi rasa, dari variasi bahan pemanis yang digunakan terhadap responden yang 45% menyatakan tidak manis. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa variasi kadar mannitol dan sorbitol berpengaruh pada sifat fisik granul dan tablet kunyah ekstrak daun sirih, yaitu dengan adanya kenaikan konsentrasi sorbitol yang digunakan sebagai bahan pengisi tablet kunyah ekstrak daun sirih berpengaruh terhadap sifat fisik tablet kunyah. Maka waktu alir semakin meningkat sehingga kekerasan tablet juga dapat meningkat, sedangkan kerapuhan menjadi berkurang. Dan berdasarkan uji tanggapan rasa, Formula 1 merupakan formula yang paling disukai dan penampilan fisik Formula 3 lebih acceptable dibanding formula lain, tetapi memiliki rasa yang tidak enak. Next. Baiklah, ini adalah daftar pustaka yang kami pakai untuk membuat materi ini. Mungkin hanya itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.